Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam mengasihi Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin malam hari ini tanggal 29 Mei 2023. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa pelihara kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang saya cintai dan dicintai Tuhan Yesus. Hari bertambah terus, makin mendekati kedatangan Tuhan, makin bertambah. Bulan Mei tinggal 2 hari lagi Bapak Ibu. Nanti memasuki bulan Juni. Kalau sudah bulan Juni 6 bulan lagi, berarti kita akan memasuki tahun yang baru 2024. Berarti semakin mendekati kedatangan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan berkali-kali disampaikan melalui firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, yaitu dengan tema, sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam. Amin. Ini berkali-kali loh Bapak Ibu. Tertulis ini Alkitab dalam firman Tuhan. Dan saya sebagai hamba Tuhan tidak mau berhenti. Baik malam, baik pagi hari selalu ingin menyampaikan firman Tuhan. Karena saya melaksanakan firman Tuhan. Perintah firman Tuhan harus kita lakukan. Biarpun Bapak Ibu mungkin banyak yang tidak mau mendengar, tidak ada masalah. Tapi nasihat saya, dengarlah firman Tuhan. Karena hidup kita hidup oleh karena firman Tuhan. Karena kerinduan kita suatu hari kelak masuk surga. Tapi hidup ada sebuah pilihan. Kalau diantara banyak orang-orang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, silakan dia menanggung resiko sendiri. Tapi bagi saya, selagi saya masih masih sehat, memberikan nasihat, dengarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan heran. Bersama saya sebagai hamba Tuhan yang cinta Tuhan, dan saya ingin melakukan firman Tuhan. Saya ingin menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita semua jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya hidup kita mencari perkenanan Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita. Mencari perkenanan Tuhan. Sebab Yesus menjadi pusat hidup kita. Yesus adalah sentral di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan di atas segala prioritas. Anak, apalah kita. Kita bisa dipakai Tuhan. Bisa menyampaikan firman Tuhan. Bisa melanjutkan. Itu anugerah Tuhan. Bukan karena kita yang baik. Bukan karena kita yang hebat. Bukan karena kita sekolah teologi hebat. Bukan. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, kalau bukan karena kasih karunia, kalau bukan karena anugerah Tuhan, hidup kita sudah hancur binasa. Tidak ada arti apa-apa. I'm nothing without Jesus. Saya adalah tidak ada arti apa-apa di luar Yesus. Oleh karena itu, saya selalu minta pimpinan Roh Kudus. Sesuai dengan pujian yang saya mau nyanyikan, saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan, peganglah tanganku ya Roh Kudus setiap hari, tiap saat. Saya minta pimpinan Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus saya pun bisa jatuh. Sebab kita manusia masih hidup di dalam daging. Tapi jangan sampai daging menguasai hidup kita. Maka pentingnya kita selalu tiap hari, tiap saat minta pimpinan Roh Kudus. Sebab begitu Roh Kudus jauh dari kita, kita hancur dan kita gagal. Raja Daud berkata di dalam Mazmur 51 ayat 13 dikatakan, jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Amin. Mari. Ini menjadi kerinduan saya, menjadi kerinduan Bapak Ibu. Supaya jangan sampai kita dibuang oleh Tuhan. Tuhan Maha baik. Kalau kita senantiasa ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita ada senantiasa di dalam kehendak Tuhan. Bukan orang fasik, bukan orang jahat. Tapi selalu kita bertobat. Kalau kita berdosa, minta ampun sama Tuhan. Kalau kita ada salah di depan Tuhan, segera minta ampun. Saya selalu minta ampun sama Tuhan. Ampun ya Bapa. Sebab saya akui saya orang berdosa. Saya tidak ada arti apa-apa. Saya bisa menjadi berarti melain pekerjaan Tuhan yang sederhana. Saya katakan saya hanya sangat-sangat sederhana. Saya menyampaikan firman Tuhan pagi dan malam. Gak ada arti apa-apa. Tapi saya hargai kan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Sehingga saya tidak mau, jangan sampai Tuhan kau buang aku. Jangan. No, tidak. Tapi kita mau senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Genggaman tangan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan tuntun hidup kita.
supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Peganglah tanganku Roh Kudus, amin, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Ampuni memoria segala. Bawalah diriku kepada, lalu jalan kebenaran, amin, lalu agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Jangan sampai seperti Yudas Iskariot. Awalnya dia ikut Yesus, dia dipilih oleh Yesus, tapi akhirnya dia menggantungkan diri sehingga isi perutnya terbuang keluar, hancur mati. Dan saya percaya sesuai dengan firman Tuhan dalam Markus 14 ayat 21, kata Yesus, celaka orang itu, alangkah baiknya kalau tidak lahir, berarti hidupnya masuk neraka, saudara. Oleh itu jangan sampai itu terjadi, tapi kita minta pimpinan Roh Kudus. Kudus, Kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib-ajaib Tuhan, haleluya. Ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, amin, haleluya, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin, haleluya, segala. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu, ya sikialah makarabat kurias. Ku beri syukur dalam, haleluya, simponi indah, ajaib-ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan
Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Amin. Kudus, kudus Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Roh Kudus pimpinlah aku, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah semua pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Haleluya. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Oh Tuhan Yesus, kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Kuduslah nama-Mu. Amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya. Sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku, sebentar aku membaca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa, salah pelanggaranku. Sucikanlah hatiku, kuduskanlah oleh kuasa firman dan darah Yesus. Roh Kudus menuntun hidupku. Roh Kudus mengajar aku untuk aku selalu diingatkan berbuat di dalam kebenaran firman-Mu. Jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman malam hari sebelum kami berbareng tidur. Engkau bersama dan melawat setiap anak-Mu yang mendengar firman Tuhan. Malam hari kami semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita dalam nyongsong kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Sungguh saya menantikan kedatangan Tuhan. Ya pun saya menyampaikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan siang malam yang sangat sederhana ini. Tidak ada arti apa-apa. Tapi yang penting saya kerjakan hati yang tulus. Hati yang setia cintai Yesus. Supaya Bapak Ibu bersama saya nanti kalau Yesus datang kita diangkat. Yang sampai berlaku dalam Matius 24 ayat 40, ada 2 orang di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Kalau diangkat kita sukacita. Tapi yang tertinggal tidak diangkat, itu mengalami duka cita tangisan selama-lamanya. Oh ampun sama Tuhan. Hidup adalah sebuah pilihan Bapak Ibu. Jangan pilih yang sesat. Jangan pilih dunia. Jangan pilih hidup di dalam daging terus menerus. Segera bertobat dalam nama Yesus. Bagi Bapak Ibu yang keras hati, bertobat. Dalam rumah tangga mungkin terjadi percekcokan, ada mungkin dalam rumah tangga ada di ambang perceraian. Saya minta bertobat, jangan bercerai. Perceraian bukan jalan satu-satunya.
Tapi jalan satu-satunya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bertobat Bapak Ibu. Yang mungkin di antara Bapak Ibu ya banyak terjadi percecokan KDRT ya. Ya, KDRT itu pukulannya sudah saling mukul ya. Ya, itu tidak boleh, itu di luar firman Tuhan. Ya. Saya minta dalam nama Yesus, mari semua bertobat, datang kepada Yesus. Minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan firman Tuhan tema pada malam hari ini. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata kita akan melihat kedatangan Tuhan. Minta sama Tuhan supaya hidup kita senantiasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai nanti kita didapati hamba yang tidak berguna seperti kambing. Tapi kita mau didapati domba yang taat kepada firman Tuhan. Amin. Mari puji Tuhan, saya lanjutkan firman Tuhan. Pada malam hari ini kitab Nabi Yesaya pasal 29. Ya. Kemarin pasal 28. Ya, sudah kita selesai pasal 8, sekarang pasal 29. Terus kita mau setia kepada Tuhan. Dan kemarin-kemarin ya, baik tadi pagi saya sudah terangkan tentang kitabnya minta pimpinan Roh Kudus. Tanpa pegang Roh Kudus kita hancur dan binasa, jatuh dalam dosa. Ya, sebab kita kalau tidak ada Roh Kudus berarti dipimpin oleh setan dan kedagingan. Bahaya itu. Kita minta Roh Tuhan ada bersama kita senantiasa. Saya mau baca ayat 1. Celakalah Ariel, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan silih berganti. Aku akan menyaksikan Ariel sehingga orang mengerang dan mengadu. Dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau. Dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit engkau. Dan akan mendirikan pagar-pagar penghubungan terhadap engkau. Maka engkau akan merendahkan diri dan engkau bersuara di dalam tanah. Perkataanmu kedengaran sama-samar dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah. Dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus. Dan semua orang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam. Dalam guntur, gempa, dan suara hebat. Dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Ariel, dan semua orang yang memerangi dia dan kubu pertahanannya, dan orang-orang menyaksikan dia, akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malam-malam. Ayat 8 yang terakhir. Sumpama seorang yang lapar bermimpi yang sedang makan, pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau sumpama seorang yang haus bermimpi yang sedang minum, pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah, kerongkongannya masih dahaga. Demikian halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Gunung Sion. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar dalam kitab Nabi Yesaya pasal 29 ayat 1 sampai 28. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita semua diberkati Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Sudah saatnya kita mau bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan seperti Ariel. Ariel dikatakan sini adalah bangsa, ada suku, ada manusia yang tidak takut akan Tuhan. Ariel adalah kehidupan penuh dengan dosa. Celakalah Ariel, artinya singa Allah. Adalah nama simbolis bagi Yerusalem. Tapi mereka tidak bertobat. Sekalipun penduduk Yerusalem merasa aman dan melanjutkan perayaan keagamaan mereka seperti biasanya, tapi hidupnya tidak bertobat, saudara. Maka oleh itu mereka akan dapat hukuman dari Tuhan. Setiap kita sama. Kalau kita sudah dipanggil pilih sama Tuhan, jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Ya, Galatia 6 ayat 7 dikatakan jangan sesaat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tapi Tuhan mau supaya kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan mau supaya kita bertobat. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, saudara. Dikatakan tadi kan, di ayat 5 dan 6. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam. Dalam guntur, gempa, dan suara hebat. Coba, orang mau bertobat kalau kedatangan Tuhan Yesus sudah terjadi, terlambat, saudara. Ya? Seperti 5 gadis yang bodoh. Dia bertobat, tapi sudah pintu tertutup, saudara. Dalam Matius 25 ayat 10. Dia teriak-teriak, pintu terbuka, tolong Tuhan, buka pintu, buka pintu. Ada jawaban, aku tidak kenal kamu. Haleluya. Minta ampun sama Tuhan, jangan sampai berlaku dalam Matius pasal 21. Bukan setiap orang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan kan masuk dalam kerajaan surga. Tidak bisa. Tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Orang itu melalui firman-firman yang selalu kita dengar.
Firman Tuhan sampaikan dari hamba-hamba Tuhan termasuk dengan saya. Mari kita ikuti dengan sungguh. Waktunya akan tiba, Bapak Ibu. Saya tidak mau menjadi gadis yang bodoh, tapi saya mau menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Batu adalah Kristus. Dan kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Saya selalu minta ampun sama Tuhan. Kalau saya melakukan pelanggaran, ampun, bertobat dalam nama Yesus. Saya tidak mau ikutin daging, tapi saya menurut kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus akan tuntun hidup kita sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, amin, haleluya, jalan kebenaran, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, amin, haleluya, jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya. Ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita, berjaga dan berdoa. Haleluya, Immanuel. Amin.